Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Teman-teman yang ada di channel YouTube ini yang mampir ke YouTube aku buat melihat-lihat atau mendengarkan informasi hukum ya yang aku sampaikan. Nah, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi hukum terkait dengan pertanahan. Nah, buat masyarakat di sini yang punya tanah tapi belum disertifikatkan, mungkin alasannya karena nggak tahu proses permohonan untuk dapatkan sertifikat tanah itu bagaimana, atau mungkin ada kendala atau keraguan-raguan nih karena mikirnya apakah nanti prosesnya lama, berbelit, atau biayanya mahal. Nah, kalian boleh banget nih untuk ikut dalam program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan kelurahan di tiap wilayah kabupaten atau kota. Program ini, program negara ini itu adalah PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, di video ini nanti informasinya apa sih itu PTSL, atau apakah benar biayanya itu gratis atau jangan-jangan ada nih yang harus tetap dikeluarkan oleh masyarakat. Lalu kemudian syarat berkasnya apa aja sih gitu ya. Tahap pelaksanaannya bagaimana? Nah, teman-teman tolong disimak pembahasannya ini. Oke. Kemudian buat teman-teman nih yang baru aja mampir di channel YouTubeku, jangan lupa ya untuk tinggalkan jejak like, komen, dan share juga nih ke teman-temannya. Siapa tahu yang butuh informasi itu nanti dapat mampir ke sini. Kemudian kalian juga bisa untuk join di Instagram aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan di DM Instagram. Tentu saja pertanyaan berkaitan dengan hukum gitu ya, berkaitan dengan misalnya kalau ada masalah minta solusi atau konsultasi diperbolehkan. Oke, nih Instagramnya Mari Kuliah ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Nggak banyak-banyak kok, simple aja. Oke, ini fakta dan data ya. Dari capaian target pendaftaran tanah sistematis lengkap di tahun 2021, ini sumbernya saya kutip dari Kementerian ATR, ATR BPN. ATR itu singkatan dari Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Faktanya adalah ada sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia. Nah, 94,2 juta itu bidang tanahnya telah terdaftar, sedangkan 79,4 juta bidang tanah telah sertifikat. Sisanya kemungkinan bisa jadi belum sertifikat atau bisa jadi merupakan kawasan hutan, punya negara dan lain-lain begitu ya. Nah, kemudian ini menurut pemikiran saya ya, apa sih hal yang menyebabkan masih banyaknya tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat? Yang pertama, informasi hukum terkait pertanahan mungkin belum diperoleh masyarakat secara maksimal gitu ya. Jadi pemahaman masyarakat itu masih minim terkait dengan informasi di bidang pertanahan. Mereka bahkan kalau di komen-komen YouTubeku sebelum-sebelumnya malah nggak tahu tuh ada instansi Badan Pertanahan Nasional. Mereka nggak ngerti itu instansi kewenangannya apa. Nah mungkin nanti untuk instansinya sendiri rajin-rajin melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pertanahan biar masyarakatnya tahu bahwa ada lembaga tersebut gitu ya. Yang kedua, ada anggapan bahwa prosesnya akan ribet, makan biaya yang sangat besar. Jadi masyarakat kita pun cenderung males gitu ya. Makanya banyak kadang kan juga orang menggunakan jasa calo-calo karena nggak mau ribet. Karena anggapannya bahwa sistem birokrasi kita itu agak ribet, mempersulit, anggapan di masyarakat seperti itu. Padahal terkait dengan pengurusan tanah itu tidak gitu ya. Prosesnya cepat. Apalagi sudah amanat dari Presiden Jokowi untuk segera ya memproses setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah yang masuk dari masyarakat.
dipersingkat kalau bisa cepat dalam waktu, kalau 1 bulan harus selesai, kurang daripada itu malah lebih bagus kan gitu ya, amanat dari presiden kan. Lalu ketiga, kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah masih minim. Jadi mereka kadang juga banyak nih yang saya temuin di kolom komentar, mereka beli tanah ya udah beli gitu aja. Padahal belum dibalik nama, padahal teman-teman harus tahu jual beli tanah itu walaupun teman-teman sudah membayar ya sejumlah uang untuk membeli tanah, tapi kalau tidak disertai dengan tindakan untuk balik nama sertifikat, maka sebenarnya secara hukum peralihan hak atas tanah itu belum terjadi. Artinya apa? Artinya tanah masih memang berhak atas nama yang tercantum di dalam sertifikat sebelumnya alias si penjual. Jadi teman-teman di sini penting ya bahwa sertifikat tanah itu juga merupakan tanda bukti yang kuat atas kepemilikan seseorang terhadap tanahnya. Nah, ini masyarakat kita masih juga minim hal-hal informasi hukum seperti ini, oke? Lalu kemudian, nah untuk itulah karena nggak mau ribet ya kan, maunya yang gampang aja. Nah, pemerintah itu kayak apa ya namanya turun langsung gitu ya, ya udah jemput bola lah istilahnya dengan menghadirkan yang namanya program PTSL. PTSL itu apa? PTSL itu singkatan teman-teman dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, pendaftaran tanah sistematis lengkap itu apa? Gitu ya. Ini program serentak ya, masuk dalam program prioritas skala nasional yang dibentuk atau dibuat oleh pemerintah untuk apa? Untuk melakukan proses pendaftaran hak atas tanah pertama kalinya. Terhadap objeknya apa? Objek tanah pada suatu wilayah, kabupaten atau kota sampai kelurahan, desa gitu ya, yang belum bersertifikat. Oke. Nah, jadi kalau biasanya kan biasanya masyarakat sendiri nih yang datang ya ke BPN mengajukan permohonan untuk pendaftaran tanah supaya dapat sertifikat. Nah, ini jemput bola. Nanti petugas dari BPN-nya bekerja sama dengan pihak kelurahan di tempat kalian masing-masing menyelenggarakan ini. Jadi masyarakat tinggal datang, duduk manis, nanti didengar penyuluhannya, berkasnya diminta, nah, langsung berinteraksi dengan apa namanya pihak instansi pertanahan dan kepala dan desanya, kelurahan gitu ya. Nah, itu maksud dari PTSL. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah dengar istilah PRONA. Nah, sebenarnya PRONA sama PTSL itu hampir mirip gitu. Sama-sama proses pendaftaran sertifikat tanah untuk masyarakat gitu ya. Cuman beda kebijakan, bukan beda kebijakan. Kebijakannya diperbarui lagi ya, apa yang kurang di PRONA dilengkapi di PTSL ini. Jadi sebenarnya sama aja. Karena masyarakat juga ngertinya PRONA ya gitu ya. Padahal nama kebijakannya sekarang sudah berubah jadi PTSL. Nah, dokumen apa aja yang dipersiapkan untuk dapat ikut serta dalam program PTSL tersebut, gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah, ini di beberapa wilayah gitu ya, nanti dokumennya itu diunggah secara online teman-teman melalui aplikasi. Ini yang saya peroleh dari BPN yang lain gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini memang berlaku mutlak seperti ini atau jangan-jangan ada yang tidak memberlakukan secara online, nanti tinggal disesuaikan saja karena teman-teman pasti nanti diadakan penyuluhan oleh dikumpulkan gitu ya secara bersama-sama dengan masyarakat lain yang juga mempunyai tujuan sama untuk mendaftarkan tanahnya. Nah, biasanya penyuluhan itu dikasih tahu teman-teman. Tapi ini gambaran aja. Kalau ada yang dilakukan secara online, mengunggah apa, scan KTP, formulir pendaftaran. Nanti formulir pendaftaran ini diambil pada saat ada penyuluhan. Teman-teman yang ikut dalam program PTSL wajib mengikuti penyuluhan tersebut. Nanti kita lihat tahapannya ya. Lalu scan formulir pernyataan penguasaan fisik tanah, scan bukti alas haknya apa, gitu ya. Ada misal letter C gitu kan ya, apa sebagai alas haknya, letter D,
lalu kemudian scan PBB-nya, pajak bumi dan bangunan, dan dokumen lain yang diperlukan. Nah, online atau tidaknya, ini saya buatkan catatan, online atau tidaknya penyerahan dokumen nanti akan diberitahukan pada saat pemohon pendaftaran ikut serta dalam kegiatan penyuluhan serentak yang diselenggarakan oleh kelurahan atau desa bersama instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau nonton video ini nggak usah bingung, aduh online lagi ribet. Jangan bingung-bingung dulu, karena yang pasti itu nanti kebijakan di tempat kalian seperti apa, menyesuaikan gitu ya. Tidaknya sudah tahu dokumennya ini yang perlu dipersiapkan. Nah, tahapan pelaksanaan PTSL sendiri gitu ya, ada beberapa, ada 6 tahap nih teman-teman. Yang pertama penyuluhan. Penyuluhan itu nanti diselenggarakan oleh kelurahan atau desa bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional. Lalu kemudian pendataan. Jadi petugas dari instansi Badan Pertanahan bersama kelurahan atau desa melakukan pendataan terhadap pemohon. Ya, baik itu datanya juga dicek, sertifikatnya ada nggak, dokumen juga diperiksa gitu ya. Lalu kemudian pengukuran. Nah, nanti dilakukan pengukuran terhadap tanahnya tersebut. Dan kemudian tahapannya adalah sidang panitia A. Nah, sidang panitia A ini, panitia A ini terdiri dari pihak instansi pertanahan gitu ya, bersama dengan pihak kelurahan. Mereka akan melakukan penelitian data yuridis. Data yuridis itu dokumen-dokumen terkait dengan tanah yang kalian punya gitu ya. Memeriksa berkas-berkasnya, pemeriksaan ke lapangan gitu ya. Melihat apakah ada sanggahan, lalu membuat kesimpulan dan lain-lain. Nah, setelah itu, nah kalian tinggal tunggu aja pengumuman dan pengesahan. Jadi nanti pengumumannya biasanya diletakkan di papan pengumuman kelurahan desa atau juga ada di website dari Badan Pertanahan Nasional sendiri juga. Saya cek tadi ya, juga ada tuh pengumumannya gitu. Nah, dalam jangka waktu berapa hari? 14 hari. Apa sih si pengumuman pengesahannya? Berisi namanya, nama kalian, luas tanah, peta bidang, dan lain-lain. Kalau sudah ada pengumuman dan pengesahan, ditunggu aja untuk penerbitan sertifikat. Nanti kalian diberitahu, kalian tinggal ngambil ke kantor pertanahan sertifikatnya. Oke. Nah, kalau udah ada PTSL ini gampang. Kalian nggak perlu ribet. Kalian tinggal ikut ini aja gitu ya. Tiga tahap ini, yang selebihnya kan kalian tinggal menunggu aja nih tahapan yang ini. Penyuluhan itu wajib ikut, wajib hadir ya, biar jelas apa saja yang akan dijelaskan oleh petugas dari Badan Pertanahannya. Jadi jangan sampai nggak datang teman-teman. Teman-teman udah dijemput bola itu sama petugasnya sendiri yang udah datang. Teman-teman nggak perlu ribet-ribet pergi ke kantor pertanahan, kebingungan gitu ya, nggak perlu. Nanti udah diterangkan, nanti juga ada pemasangan tanda batas secara serentak. Nah, makanya wajib hadir ketika diadakan penyuluhan. Oke. Nah, sekarang ini yang kalian tunggu kan, kira-kira biayanya Kak, beneran gratis PTSL ini, gitu kan? Nah, kita lihat ya. Oke. Ini adalah biaya yang gratis ya, artinya ini biaya dibebankan kepada pemerintah. Jadi biaya-biaya yang meliputi poin-poin yang tertera di layar teman-teman ini itu gratis bagi teman-teman yang mengikuti program PTSL. Nah, biayanya itu apa? Jadi bebaskan dari biaya apa saja? Penyuluhan, kemudian pengumpulan data, pengukuran bidang tanah. Bidang tanah tuh diukur itu bayar loh teman-teman gitu ya. Dan nggak murah-murah banget biayanya, itu lumayan loh. Jadi kalau dapat gratis begini ya alhamdulillah kan, bersyukur, dipermudah, diringankan. Lalu pemeriksaan tanah, penerbitan SKH atau pengesahan data yuridis dan data fisik itu gratis. Data yuridis itu berdasarkan data yang didasarkan pada dokumen berkas-berkas kalian gitu ya. Kalau data fisik itu dia melihat batasnya, pengukurannya,
tanda batas kiri kanan samping depan itu berbatasan dengan apa, siapa aja gitu ya. Lalu penerbitan sertifikat itu gratis. Dan biaya supervisi atau pelaporan juga gratis, artinya ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang kalian tanggung apa? Kalau ini ya, ini memang ya tanggung jawab sendiri kalian lah ya, kayak misalnya penyediaan surat tanah bagi yang belum, pembuatan dan pemasangan tanda batas, gitu ya, patok patok batas tanah gitu ya. Itu silahkan buatnya di mana gitu ya, nanti ada petugas, kalau pengalaman saya tahu itu petugas BPN nanti buat bisa gitu. Nah, ada BPHTB ini pajak. Ya memang pajak ya kalian yang tanggung, masa negara yang nanggung, kan kalian bayar ke negara kan gitu simpelnya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu nanti kalian bayarkan ya. Dan lain-lain, misalnya fotokopi berkas ya tanggung sendiri lah gitu ya, biaya meterai ya tanggung sendiri. Nah itu dong yang kalian tanggung gitu ya. Nggak sebesar dengan biaya yang ini loh teman-teman. Nah, ini biayanya nggak sedikit ya. Jadi kalian kalau ikut PTSL ya lumayan terbebas dari biaya-biaya ini gitu. Cuma nanggung biaya BPHTB pun bisa jadi nihil, bisa jadi nol gitu ya, nggak bayar. Tergantung dari luas tanah gitu ya, nilai objek pajak tidak kena pajaknya, nilai jual objek pajak kena pajaknya, kan gitu ya. Kalian bisa cek di videoku berkaitan dengan perhitungan BPHTB itu ada teman-teman rumusnya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah oke itu doang. Tuh, itu aja teman-teman. Jadi udah jelas semuanya PTSL itu apa, kemudian dokumennya apa, tahapannya apa, biayanya gratis atau enggak, kalian sudah jelas gitu ya. Yuk, tolong aku menghimbau nih teman-teman, mengajak teman-teman kalau misalnya belum bersertifikat, ya tolong diurus gitu ya. Karena apa? Karena dengan adanya sertifikat, selain itu sebagai tanda bukti kepemilikan hak kita atas tanah, itu juga mencegah terjadinya konflik atau apa pengklaiman sepihak oleh orang yang tidak berwenang ya mengaku-ngaku tanah. Karena kebanyakan kalau nggak disertifikatkan gitu ya, kita nggak punya legal standing untuk mengakui bahwa itu adalah memang tanah kita. Apa dasar buktinya? Jadi jangan sampai orang lain ada juga yang beli tanah di situ jadi tumpang tindih gitu ya, dan dia bersertifikat. Nah kalian yang udah beli lama karena kalian belum melakukan pengurusan sertifikat tanahnya, ya kalian nggak dapat apa-apa, jadinya kehilangan haknya karena pasti yang diakui adalah yang memiliki sertifikat. Jadi saat ini aku mengajak teman-teman untuk ayo dong gitu ya diurus, dicari tahu, tanyakan kepada pihak kelurahan atau desanya gitu ya, agenda PTSL itu bulan berapa gitu, karena setahu saya tiap tahun itu ada gitu, kayaknya di awal-awal tahun juga sama akhir tahun gitu. Coba aja deh teman-teman cari tahu informasinya ya. Semoga itu aja yang dapat aku sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya mengetahui informasi hukum pertanahan seputar program PTSL ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.